Hai everyone, selamat datang di podcast kami. Saya Lesta dan kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani sama dua rekan saya yang siap untuk membahas topik yang menarik. Topiknya apa sih? Pastinya topiknya itu pernah dan sering kita alami sehari-hari, tapi kita tuh jarang banget paham sama bahayanya. Di sini ada Halo semuanya, nama saya Agustin. Dan saya Kevin, senang bisa ngobrol sama kalian semua kali. Oke, jadi topik kita itu adalah hoax, disinformation, dan literasi digital dari subtema kewarganegaraan di era digital. Ini tuh penting untuk kita bahas supaya kita tahu sebagai seorang warga negara kita tuh harus gimana sih ke depannya. Oke, Gustin, boleh nggak sih kamu cerita sebenarnya seberapa parah gitu loh masalah ini di Indonesia? Oke, untuk di Indonesia tuh bisa dibilang lumayan parah lah ya. Jadi ada satu riset yang dibuat oleh Mapindo atau disingkat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia bahwa tercatat itu ada sekitar 1.500 hoax yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir lah. Dan dulu kan itu udah pesan berantai sampai WhatsApp lah. Tapi sekarang tuh lebih parah seiring berkembangannya zaman yang dimana era hoax ini udah sampai digital kecerdasan buatan yang dimana kita tuh gunain lah setiap harinya, yaitu AI. Sebentar. Hoax berbasis AI itu gimana sih? Nah, jadi ada tuh sekarang yang namanya deepfake, ya dimana deepfake itu adalah video atau audio palsu yang dibuat oleh AI, yang dimana dari segi visual dan juga suara itu diubah drastis oleh AI sehingga tuh mirip seperti orang lain, jadinya susah untuk dibedain. Wah, ngeri sih. Soalnya dulu kita bisa curiga bahwa tulisannya aneh dan fotonya buram. Kalau sekarang videonya asli banget. Kayaknya ini tuh yang jadi persoalan di kewarganegaraan sekarang ya, karena kita tuh memang berhak gitu loh untuk dapat informasi, tapi di sisi lain kita juga nggak bisa nih sembarangan untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Gustin, tapi aku penasaran, kira-kira kalau dilihat dari sisi konsep kewarganegaraan, sebenarnya masalah isu hoax yang kita bahas ini apa sih kaitannya sama poin-poin atau nilai kewarganegaraan yang kita pelajari? Jadi konsepnya tuh dinamakan digital citizenship atau kewarganegaraan digital. Jadi mana tuh ada prinsip-prinsip kewarganegaraan yang kita kenal lah, seperti hak, kewajiban, tanggung jawab dan juga etika. Bukannya hilang, tapi ketika kita masuk ke ruang digital itu semakin relevan. Contohnya gimana sih? Contohnya tuh seperti kita tuh semua orang tuh memiliki hak kebebasan untuk berpendapat, yang mana ini juga berlaku pada orang lain. Nah, kebebasan berpendapat itu bukan berarti kita bebas tanpa batas, karena ada orang lain juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar juga loh. Nah, yang dimana ini tuh sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila kedua dan juga sila keempat, yang dimana kita tuh dituntut untuk menghargai sesama dan juga untuk bermusyawarah berdasarkan fakta dan fitnah. Kalau begitu berarti literasi digital itu bukan cuma tentang melek sama informasi, tapi tentang gimana sikap kita ya untuk menghadapi itu. Oke, betul sekali. Literasi digital itu mencakup 3 hal. Pertama itu kemampuan mengakses informasi, mengevaluasi kebenaran, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Kalau misalkan salah satu dari 3 hal ini bolong, dia tuh rentan untuk menjadi korban hoax, ataupun kita secara tidak sadar kita jadi pelaku penyebar hoax itu sendiri. Aku jadi ingat, dulu aku pernah hampir menyebarkan video yang kelihatan penting dan bikin geram. Untung ada teman yang ingatin aku. Cek dulu deh, apa itu benar gitu, atau enggak. Benar-benar itu penting banget sih, soalnya sekarang itu banyak konten-konten yang sengaja dibuat buat mancing emosi kita dulu. Jadi itu kita tuh nggak sempet mikir ini bener nggak ya kontennya. Itu makanya penting banget ada jeda sebelum kita nge-share sesuatu. Oke, biar teman-teman yang nonton podcast kita ini juga lebih bisa ngebayangin apa yang kita bahas di sini. Kira-kira ada nggak sih Gustin kasus-kasus yang mungkin baru terjadi akhir-akhir ini? Nah, ada nih satu kasus yang baru terjadi akhir-akhir ini pada bulan Agustus 2026, yang dimana ada Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, yang dimana namanya itu Pak Yandri Susanto, yang dimana beliau ini menjadi korban video deepfake AI yang beredar di media sosial, yang dimana dalam video deepfake itu beliau tuh di edit seperti beliau tuh membicarakan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini tuh tujuannya untuk membuat warung-warung kecil di desa tuh makin tutup.
Wah, padahal gak gitu aslinya. Betul sekali. Aslinya tuh sama sekali kayak gitu. Faktanya program Koperasi Desa Merah Putih ini itu dirancang untuk menghidupkan ekonomi desa dan UMKM. Yang dimana karena penyebaran video itu berpotensi merusakkan warga dan menyebabkan adanya konflik lah ya. Jadi pihak kementerian itu langsung melaporkan sekitar 73 akun di media sosial yang menyebarkan konten palsu tersebut kepada Direktorat Tindakan Pidana Siber Barreskrim Polri. Sampai 73 akun yang dilaporin. Ya, itu banyak banget sih. Tapi kayaknya itu bukan kasus pertama deh. Soalnya tahun lalu aku juga pernah dengar kasus yang serupa, ya nggak sih? Nah betul sekali. Sebelumnya tuh juga ada kasus di mana seorang Menteri Keuangan itu pada video hoax itu dia seolah-olah menyatakan bahwa guru itu sebagai beban negara lah. Padahal penyataannya tuh bertolak belakang. Dan karena videonya itu viral lah, jadinya tuh memicu kemarahan pada netizen dan bahkan sampai saat ini loh masih dibahas-bahas terus. Wah, ngeri sih. Jika hoax seperti ini, itu bisa berdampak ke status sosial, bukan cuma isu di internet doang. Dan tau gak sih gongnya apa? Ternyata masalahnya itu bukan cuma terjadi di toko-toko nasional aja. Sama di toko-toko kabupaten kota pun ada. Ingat gak sih kasusnya Gustin? Oh iya, aku ingat. Lebih tepatnya tuh di kota Semarang kalau nggak salah. Nah, Dinas terkait itu dia mencatat sekitar ada puluhan temuan hoax sepanjang tahun ini. Modus paling banyak tuh nama-nama pejabat itu digunain untuk menyebarkan informasi palsu. Bahkan parahnya lagi sampai ujung-ujungnya tuh merampas uang lah dari publik. Nah, itu parah sih. Berarti ini bukan cuma soal politik nasional, tetapi bisa terjadi ke siapa saja dari negara. Setuju. Nah, dari 3 kasus tadi, yuk kita bahas kenapa sih ini penting untuk kita tahu bahayanya apa, dan kira-kira sebagai warga negara yang baik di era digital apa sih yang harus kita lakuin? Oke, jadi kita kan udah tahu nih bahwa ternyata kasus ini tuh sangat-sangat meresahkan masyarakat. Kira-kira ada nggak sih hukuman yang bisa diberikan kepada para penyebar atau bahkan pembuat deepfake ini? Ada. Sejak awal 2026, KUHP baru itu sudah berlaku, dan di salah satu pasalnya itu adalah pasal yang mengatur soal penipuan menggunakan nama atau kedudukan palsu untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Selain itu, UU ITE itu juga masih bisa kita gunain lah sebagai contoh seperti kasus pencemaran. Selain itu juga ada penyebaran berita yang tujuannya tuh untuk menimbulkan keonaran atau kekacauan di masyarakat. Jadi ini bukan soal etika, tetapi ada konsekuensi hukumnya. Betul. Tapi menurutku hukum akhir-akhir ini tuh sifatnya seperti obat setelah sakit, atau misal kalau udah kena baru disembuhin lah. Jadi yang paling penting itu adalah pencegahan atau mitigasinya. Aku setuju sih sama statement kamu, tapi aku tuh jadi mikir kalau kita pengen mencegah ya, apa sih yang kita sebagai warga negara biasa nih yang bisa kita lakuin untuk mencegah itu? Nah, kita bisa lakuin hal-hal sederhana ya. Yang menurutku pertama, itu kita bisa cek dulu kebenarannya atau verifikasi sebelum kita membagikan kepada orang lain. Kita bisa cek pada sumber resmi atau situs cek fakta, dan jangan cuma percaya karena videonya tuh kelihatan seperti meyakinkan gitu. Kedua, kita perhatikan detail-detail kecil atau adanya kejanggalan, misalkan seperti gerakan bibir yang tidak sesuai, pencahayaan aneh, ataupun akun yang menyebarkan itu bukan akun situs resmi gitu. Yang ketiga, udah pasti kita harus tahan dulu emosi kita, jangan pancing, karena konten hoax itu tujuan utamanya tuh untuk memancing supaya kita tuh buru-buru share tanpa mikir, jadinya bisa buat miskomunikasi lah. Aku juga mau nambah satu hal yang penting, yaitu kita harus mengingatkan di lingkaran pertemanan dan keluarga. Soalnya ada beberapa orang dari lingkungan sekitar itu tidak paham soal deepfake ini. Nah, itu poin pentingnya. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang warga negara yang baik di era digital sekarang, kita tuh nggak cuma bisa bilang
aku nggak nyebarin hoax, nggak bisa. Tapi kita juga harus ikut ngambil andil ya untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita supaya mereka itu tidak menjadi salah satu oknumnya. Karena itu juga mencerminkan semangat gotong royong kita dalam Pancasila. Oke, jadi kalau boleh aku tarik benang merahnya nih dari pembicaraan kita hari ini, ternyata hoax, disinformasi dan literasi digital itu nggak cuma tentang gangguan kecil ya yang terjadi di media sosial. Ternyata hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa berpengaruh banget ke kehidupan kita di dalam negara, karena selain merusak kepercayaan publik, dia juga bisa memecah belah masyarakat dan bahkan bisa merusak jalannya demokrasi. Benar nggak? Betul. Nah, sebagai warga negara di era digital, kita punya tanggung jawab untuk berpikir kritis sebelum kita percaya, apalagi saat sebelum kita menyebarkan kepada orang lain. Jadi, literasi digital itu bukan soal pilihan lagi, tapi menjadi kebutuhan dasar untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Betul banget. Jadi mulai sekarang teman-teman, yuk jadi warga negara yang berpikir kritis dan literasi digital terlebih dahulu sebelum share apapun. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Dan semoga obrolan kita bertiga hari ini tuh bisa mengingatkan kita kembali untuk lebih cerdas dan lebih kritis lagi di dalam bermedia sosial. Dan jangan lupa, sebelum kita menyebarkan, cek dulu faktanya. Benar banget. Dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Oke, bye-bye guys.